Ya, pemirsa, kembali dengan Lunch Talk Berita Satu. Kita langsung saja lanjut. Dokter, saya ada satu pertanyaan agak saya penasaran. Mungkin itu juga akan berguna untuk para keluarga gitu ya. Setelah rehab, ada tidak sih sebenarnya durasi bahwa keluarga harus lebih serius dalam 5 tahun pertama atau katakan 1 tahun pertama? Ada tidak sih seperti itunya atau tidak ada sama sekali? Tidak terhingga bahkan mereka bisa balik lagi. Ini ada tidak secara medis? Tidak dokter? terhingga. Tidak terhingga sama sekali. Jadi dari pengalaman saya ada yang 1 tahun jatuh lagi, 3 tahun jatuh lagi, 5 tahun jatuh lagi, 7 tahun jatuh lagi, 10 tahun ada yang juga jatuh lagi. Tapi secara medis maksud saya adalah mungkin dari saraf atau apa ketergantungan itu memang sama sekali tidak terhingga. Tidak terhingga. Jadi apa ya? Rasa craving atau kalau istilah jalannya suges itu memang terus ada seumur hidup. Seumur hidup? Seumur hidup. Atau ambil contohnya bahwa dulu pernah patah hati, itu akan seumur hidup akan terasa. Itu sering banget, itu sering. Matain hati ya. Ya, jadi suges itu seumur hidup ada. Hanya bahwa kalau kemudian dari dalam diri seseorang itu kuat untuk meredakan, kan makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Tapi tidak hilang, masih ada. Jadi meskipun sudah 10 tahun, ngeliat buta itu terang itu ada, celing pasti ingat lagi. Pasti akan selalu ada ya. Oh, saya kira mungkin ada 2 tahun pertama itu paling susah, tidak ada sama sekali. 1 tahun pertama barangkali kalau kita katakan 1 tahun pertama itu harus waspada keluarga. Oke, baik. Ya. Nah kalau saya kembali ke Mas Hengki deh. Mas Hengki kemudian bagaimana dari, ini kan keluarga penting ya pasti ya. Tapi kemudian kan harus juga dimulai dari diri sendiri. Nah ini Mas Hengki kemudian upaya yang dilakukan Mas Hengki dari diri sendiri untuk kemudian mencegah untuk tidak lagi ke situ. Apalagi tadi dokter barusan bilang ternyata waktunya tidak terbatas. Bisa saja kena lagi kapanpun dia mau. Nah itu dari Mas Hengki sendiri apa yang dilakukan? Jadi kalau saya melihat semua manusia ini rentan dengan masalah narkoba, ya kan. Tinggal tergantung bagaimana penjagaan proteksi terhadap diri kita. Jadi ini kan kaitannya dengan setan, ya kan. Setan 24 jam menggoda kita untuk berbuat yang melanggar aturan dari Tuhan kan gitu. Jadi tentunya kita juga sebagai manusia harus setiap saat juga memproteksi diri, ya kan. Yang saya rasakan yang paling penting itu tadi kembali kepada Tuhan. Apapun agamanya, ketika dia merasa Tuhan melihat setiap saat apa yang kita lakukan, merasa diawasi, tentu kita bisa menghindar dari hal itu. Jadi semakin tingkat keimanan kita semakin tinggi, semakin jauhlah kita dari hal-hal seperti itu. Jadi kembali lagi kepada agama saya kira, ya kan itu. Ketika meyakini bahwa Tuhan Maha mendengar, Maha melihat, ya kan, Maha mengetahui segala sesuatu, bahkan bisikan hati kita pun dia tahu. Ya kan, keyakinan semakin tinggi, maka semakin jauh dari hal-hal yang seperti itu. Tapi ada langkah ekstrim nggak mungkin yang dilakukan dari Mas Hengki? Mungkin pergaulan yang dulu pernah diketemui itu benar-benar dijauhkan, betul-betul hilang, nggak pernah kontak lagi, atau kemudian nggak mau lagi masuk dunia hiburan atau seperti apa sebetulnya? Ada kayak gitu nggak, Pak? Jadi langkah awalnya begitu dulu, kita menjauh dari lingkungan itu dulu, ya kan? Kita introspeksi diri dulu, kita melihat dari luar dulu. Apa sih bagusnya mereka ini kan gitu? Apa sih bagusnya barang itu? Apakah saya perlu menggunakan itu? Ya kan gitu. Di situ kita bisa merenung. Ternyata sisi negatifnya lebih banyak. Dan saya melihat akhirnya hanya orang bodoh yang memakai itu. Kan itu. Nah, ini langkah awal. Lalu berikutnya itu tadi, kita benahi diri kita dulu, ya kan. Yang lebih efektif itu tadi, kembali kepada Tuhan. Itu yang paling utama. Selain juga secara medis kita tentu harus berobat, ya kan, atau konsultasi, ya kan. Tapi yang paling penting itu lagi, kembali ke diri kita itu. Penanganan yang paling utama saya kira itu. Mungkin ada larangan dari Mbak Baby untuk jangan lagi ke situ atau itu nggak ada ya gitu ya Mbak Baby? Jangan jadi artis. Enggak, kalau bilang jangan dari artis karena lingkungan itu bukan artis yang betul, saya agak nggak ini ya, karena sebetulnya pada saat itu bukan artis yang jadi setan-setannya ada, dan kebetulan juga ya kita nggak mau nyalain orang, kita nggak mau nyalain karena itulah, karena ini memang udah waktunya Mas Hengki itu diingetin, karena diingetin sama istrinya nggak bisa akhirnya. Kadang kita tidak tahu cara Tuhan untuk membangun kita menjadi lebih baik. Mungkin kesannya menjadi musibah, tapi ternyata itu adalah cara untuk kita menjadi manusia yang lebih baik. Waktu semakin tipis nih, kalau misalnya saya tanyakan masing-masing dari dokter dan Mbak Bebe juga Mas Hengki, satu hal yang paling penting untuk berhenti atau tidak sampai terkena narkoba, dalam satu kata kira-kira apa untuk dokter? Bahwa harus dipahami bahwa dokter satu kata tapi tidak apa-apa. Brain damage. Bahwa narkoba merusak otak. Baik, kalau Mbak Baby?
Agama, Mas Hengki. Tuhan. Tuhan, ini satu suami istri sepakat. Jadi ya Egan ya, jadi Tuhan membantu kita untuk tidak terlibat dan narkoba, dan juga mungkin orang yang berlogika harus berpikir. Anda tidak akan bisa berlogika kalau otak Anda rusak begitu ya. Jadi itu paling gampang gitu ya. Egan? Baik, demikianlah kita akhiri dialog kita. Ya. Terima kasih dokter sudah bergabung bersama kami, Baby juga terima kasih, sama juga Mas Hengki terima kasih sudah bersama kami.